Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan masih bersama Mira Lesmana dan Riri Riza soal film Kulari ke Pantai. Jadi kalau dari sutradara apa ya tantangan terberatnya? Ya, sebenarnya bekerja membuat film anak juga itu harus menciptakan lingkungan yang nyaman buat anak. Jadi kita mendapat dukungan dari orang tuanya. Orang tuanya tuh ikut menemani anak-anak gitu ya, dan kita senang sekali. Kalau itu sih mumpung itu. Ya. Kalau anak saya ikut juga saya pura-pura minta izin dari kantor ini untuk menjaga anak saya. Padahal mau piknik juga. Tapi beda sekali suasananya tuh benar-benar kayak keluarga. Ani bilang jadi seperti piknik yang kita selalu menjadi bagian dari itu. Dan memang ada tentu saja anak-anak juga ada lelahnya, ada waktu yang agak berat gitu. Kita sempat mengalami macet hampir 12 jam di Pantura. Tapi itu semua akhirnya ya kalau anak-anak syukurnya waktu tidurnya juga cukup reguler, mereka bisa. Tinggal kita aja yang stres bengong ngeliatin truk di depan gitu ya. Sementara anak-anak udah tidur. Tidur. Semua pemain itu berarti ikut berpindah-pindah dari satu kota ke satu kota terus-menerus seperti itu? Yeah. Jadi yang utama sebenarnya 3 orang yang berpindah-pindah, yang melakukan perjalanan dari Jakarta sampai ke Taman Nasional Alas Purwo di Pantai Plengkung, ujung Banyuwangi. Yaitu Marsha Timothy berperan sebagai Uci, Maisha Kana berperan sebagai Sam, dan Lily Latisha berperan sebagai Happy. 3 orang inilah. Tetapi di setiap tempat mereka akan bertemu dengan karakter-karakter yang berbeda-beda dari setiap daerahnya. Kalau gitu kita panggil aja kalau gitu ya. Mimi, Lily, dan Marsha Timothy. Wow, kita berikan plus Mimi, Lily, dan Marsha. Thank you. Sini, Mimi, thank you, Lily, Marsha, terima kasih. Silakan duduk. Oh, ini yang jadi bintangnya di film ini. Uci, Sam, dan Happy. Kita panggil mereka trio usaha. Uci, Sam, dan Happy. Usaha. Iya. Nah, Mimi sebagai Sam. Oke, Sam di situ karakternya seperti apa sih? Karakternya selalu ceria, suka banget sama alam, terus juga suka banget surfing dan pokoknya nggak pernah marah. Nah, kemudian Lily jadi apa tadi? Aku jadi Happy. Happy. Dia sepupu Sam dan dia karakternya itu kayak anak kota banget dan anak zaman now banget. Wow. Tunggu, anak zaman now itu karakternya seperti apa sih? Ya kayak sering kayak pakai sosial media, suka kayak selfie, suka paling kayak posting gitu. Jadi sibuk aja dengan gadgetnya gadget, ya? gadget. Oh. Terus pakai bahasa Inggris tentu kan? Sebagai ibunya Sam di situ peran Marsha apa? Karakternya sih tipe ibu yang pengennya anaknya tuh selalu dekat dengan alam. Pengennya kalau liburan tuh pergi yang dekat dengan alam kayak ke pantai, ke gunung gitu. Makanya di film ini ceritanya Uci ngajak liburan anaknya itu dengan road trip. Jadi lewat darat, nyetir sendiri. Bapaknya kemana nih? Jaga kebun. Kan tinggal telepon saya akan menemani sepanjang jalan. Sutradara dulu, kenapa sampai harus dibegitukan? Ya intinya kan kalau di dalam hidup keluarga pasti kita ingin punya waktu yang bisa lebih dekat, lebih prioritas dengan salah satu gitu. Ya dia pengen punya me time dengan ibunya istilahnya sekarang. Mother daughter only. Ya diceritakan bahwa bukan tidak mungkin tahun depan kita pergi bersama-sama. Tapi masih bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya. Bisa tidak jadi ya. Oke, Marsha sebagai ibu tantangan terberat apa di film ini? Saya nyetir. Itu nyetir beneran ya? Iya nyetir. Ada yang untuk kebutuhan, ada yang memang kita harus rigging. Iya. Tapi
hampir semuanya sih nyetir. Jadi berapa lama ini syutingnya nih? Perjalanannya sih production days kita 45 hari ya. Syuting 30 harian, 1 bulan. Melelahkan juga itu ya? Lumayan, tapi memang sudah disiapkan kapan harus berhenti dan beristirahat. Apa enaknya main di film ini dan apa nggak enaknya? Menurut Mimi. Enaknya apa sih film ini? Kalau misalnya main film sih seru banget, bisa ketemu banyak orang baru, bisa berteman sama punya banyak teman lagi, juga bisa berkenal sama alam yang bagus-bagus banget. Sebenarnya kalau nggak enaknya apa ya? Wih, nggak ada berarti ya. Kalau buat Lili sendiri, apa enaknya main di film ini? Ya yang paling enak sih itu bisa kerjasama sama Tante Mira sama Om Riri, itu honorable banget. Dan juga paling seru itu challenge-nya ya. Apa kalau challenge-nya? Syutingnya kan kita harus kadang-kadang kita harus kadang-kadang jaga emosinya, apalagi kalau ada yang emosinya banget itu ya scene gitu-gituan. Susah untuk kayak jaga emosinya, apalagi kalau ada kayak take 1, take 2, take 3-nya. Ketika kamu disuruh marah atau nangis gitu, sedih, itu agak susah ya? Agak susah. Di tengah-tengah situasi orang-orang yang mungkin lagi ketawa-ketawa. Iya. Kalau Marsha sendiri? Hampir semuanya menyenangkan sih. Dari road tripnya itu juga, saya belum pernah road trip sebelumnya. Banyak juga dari semua lokasi yang kita datangi, banyak saya juga baru pertama kali lihat. Jadi kita kayak liburan sih rasanya ya. Baik, nah ini karena di film ini juga mengkritisi anak-anak zaman now tadi yang lebih banyak menggunakan bahasa Inggris ya. Mbak Heni bisa tanggepin soal anak-anak yang lebih banyak, lebih dominan menggunakan bahasa Inggris padahal mereka anak-anak Indonesia. Di satu sisi banyak orang beranggapan bahwa itu positif karena eranya memang era keterbukaan, zaman globalisasi ya. Pendidikan juga banyak menggunakan bahasa Inggris, jadi positif. Tapi ada yang bilang ini mencerabut anak-anak dari akar budaya mereka karena bahasa itu identitas kebudayaan kita juga, mempersatukan kita. Yang benar yang mana dalam kacamata Anda sebagai aktivis pendidikan? Tiap anak Indonesia memang sebaiknya bisa mengekspresikan pendapat dan pikirannya dalam bahasa Indonesia. Karena itu bagian yang sangat penting ketika ia bergaul nantinya. Dan juga hal yang jarang disebut adalah bahasa daerah. Bahasa daerah itu penting sekali juga. Saya kira 3 hal itu kalau bisa dikuasai oleh seorang anak akan sangat penting. Karena bahasa daerah dan bahasa Indonesia akan membuat anak lebih mengakar dan lebih bisa bergaul dengan teman-temannya dari Indonesia. Sementara bahasa Inggris diperlukannya untuk pergaulan yang lebih luas lagi. Tapi tentu akar itu sangat penting. Oke, jadi dua-dua nggak ada yang salah, nggak ada yang ya. Nah, saya pernah mengikuti pandangan Anda berkaitan dengan bagaimana sejak kecil anak-anak diajarkan dengan 3 kata penting. Magic words sebenarnya ya, yaitu tolong, terima kasih, maaf. Iya. Apa pentingnya 3 kata itu sebenarnya? Sebetulnya inti dari 3 kata itu kan penghargaan pada sesama. Kita tahu bahwa kita tidak pernah setiap saat benar, jadi kita juga punya kerendahan hati untuk minta maaf. Kita tahu bahwa kita tidak selamanya bisa semua sendiri, jadi kita juga minta tolong. Dan kita tahu bahwa kita menghargai semua pertolongan itu dengan berterima kasih. Tapi intinya adalah penghargaan pada sesama. Baik, menarik, terima kasih. Sesudah ini, salah satu yang unik dari film ini adalah tampilnya seorang bule, pemuda bule, berbahasa Indonesia, tapi dengan logat Papua. Siapa dia dan kenapa dimasukkan dalam film ini? Tentu kita semua ingin tahu, tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Selamat pagi, namun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan
kicau burung bernyanyi, dan kini ku siap ku jalani hari ini. Dipersembahkan oleh